Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya ialah kenikmatan untuk bisa berkontribusi dalam perlombaan musabaqah syarhil Quran pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang di akhir hayatnya mengucapkan ummati, ummati, ummati. Nabi yang kelak yaumul akhir akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hari perlindungan segera dimulai dikarenakan umatnya yang telah. Maka dari itu kita bersalawat kepada Nabi bukan hanya karena mengharapkan syafaatnya kelak, bukan hanya karena berterima kasih atas dasar salahnya, tetapi kita bersalawat kepadanya karena rasa cinta kita yang begitu besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Dewan juri yang terhormat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman modern dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks dan beragam, seperti perkembangan teknologi yang besar, perubahan sosial, dan transformasi budaya telah mengubah tatanan kehidupan manusia dengan cepat. Dalam menghadapi tantangan ini, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tetap relevan dan dapat menjadi pedoman yang bijak untuk menjalani kehidupan di era modern ini. Dalam hal ini, kita akan menjelajahi beberapa cara untuk menyikapi tantangan zaman modern dengan mengambil inspirasi dan petunjuk dari Al-Quran. Untuk menghadapi tantangan zaman, dibutuhkan sebuah hal yang sangat penting, yaitu kreativitas. Karena hal tersebut merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai sebuah terobosan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin hari semakin berbeda. Jikalau diri masih berkutat pada metode lama tanpa memperhatikan perkembangan zaman, akibatnya kita akan tenggelam dalam arus ketidaktahuan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kreativitas dalam mencari sebuah solusi baru. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman yang kokoh. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjalani kehidupan yang berarti, adil, dan bertanggung jawab di era ini. Al-Quran memberikan panduan yang komprehensif untuk menyikapi tantangan zaman modern dan membawa kedamaian serta
keberkahan dalam hidup kita. Spirit kreativitas dalam Al-Quran, dalam perspektif ayat Al-Quran sudah banyak dijelaskan bahwa kreatif sangat dibutuhkan. Sebagai salah satu contoh, ayat yang membahas kreativitas bahkan menjadi perintah untuk berpikir kreatif telah termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 219 sampai 220 seperti berikut. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Dunya wal akhirati wa
قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Tentang dunia dan akhirat, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu bergaul mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengelola apa yang sudah Allah ciptakan kepadanya dengan cara berpikir. Karena manusia telah diberikan akal untuk mengasah otak. Dengan manusia berusaha menggunakan akalnya, itu adalah perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah agar manusia dapat berkembang. Adapun tafsirnya, menurut tafsir Al-Azhar mengambil keterangan As-Suyuti dalam Asbabun Nuzul atas dasar suatu riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah seketika Rasulullah SAW telah sampai di Madinah. Beliau dapati orang suka sekali minum minuman keras yang memabukkan dan suka pula berjudi. Lalu kemudian makan dari hasil perjudian tersebut. Rupanya tentu banyak yang pemabuk, dan kalau ada yang berjudi tentu kerap terjadi pertengkaran. Inilah yang menyebabkan ada orang yang datang kepada Rasulullah lalu menanyakan bagaimana ketentuan agama tentang kedua hal tersebut. Pada pangkal ayat 219 disebutkan, mereka bertanya kepada engkau dari hal minuman keras dan perjudian. Rasulullah telah disuruh memberikan jawaban yang berisi mendidik, lalu kemudian mengajak berpikir. Katakanlah, pada keduanya itu ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Adapun dosa besarnya tentu sudah sama dirasakan pada waktu itu. Orang yang minum sampai mabuk
tidak akan dapat lagi mengendalikan diri dan akan budinya. Nafsu-nafsu buruk yang selama ini dapat ditekan dengan kesopanan, apabila telah mabuk tidak dapat lagi dikendalikan, sehingga jatuhlah martabat kemanusiaan itu, bercarut-marut memaki-maki. Lalu ketika datang panggilan sholat, karena mabuknya itu dirinya tak lagi peduli. Meskipun ada yang mengatakan ada manfaatnya, yaitu orang yang tadinya kurang berani, apabila sudah minum ia menjadi berani dan gagah, tidak takut menghadapi musuh. Berjudi pun demikian pula, sepayah-payahnya mengumpulkan harta benda, dibawa ke tempat judi timbullah kekalahan. Harta benda yang dikumpul dengan susah payah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bisa licin tandas mengejar judi, sehingga keperluan hidup, belanja anak istri menjadi terlantar. Seorang kaya raya dalam beberapa jam bisa menjadi seorang yang sangat melarat. Karena keadaannya sedemikian rupalah, hal ini memiliki dosa yang sangat besar. Meskipun diakui juga ada yang memberikan manfaat, apabila kita menang, dapatlah memberikan derma berjudi kepada orang yang berkasus. Rasulullah telah diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan ajaran berpikir kepada umat dengan dua jalan. Pertama, pertimbangkanlah terlebih dahulu manakah yang lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Dosa yang lebih besar daripada manfaatnya yang hanya sedikit terdapat dalam hal mabuk dan berjudi. Kemudian, kedua, Nabi SAW sudah diwahyukan Tuhan untuk menyuruh umat beriman untuk mempertimbangkan dengan seksama tiap-tiap perbuatan. Segala perkara ini tidak adalah semata-mata buruk, pasti ada titik-titik kebaikan di dalamnya. Tidaklah semata-mata baik, pasti ada titik-titik keburukan di dalamnya. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat supaya kamu berpikir di dunia dan akhirat. Dengan ujung ayat 219 menyuruh berpikir, termasuk memikirkan mudarat dan manfaat. Pertimbangan mudarat dan manfaat minuman keras dan judi, atau mudarat dan manfaat dalam mengorbankan harta benda pada jalan Allah, membantu yang patut dibantu. Disuruhlah orang-orang yang beriman untuk memakai pikirannya di dalam menafkahkan hartanya. Pada pangkal ayat 220, di mana berpikir itu jangan hanya memikirkan dunia saja, berapa yang keluar, berapa yang tinggal, agak-agak yang keluar, agak-agak yang meninggal. Tapi pikirkan pula berapa pahala yang akan diterima oleh Allah. Sebagai kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kunci bertahan di zaman modern. Sebagai salah satu landasan untuk menyamarkan ayat terkait dengannya, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua penghujung ayat 219 dan awal ayat 20. Hikmah hasil penafsiran di atas menunjukkan ayat ini pada spirit kreativitas dalam kondisi apapun. Terlebih di masa ini, hal ini pun diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin dan bisa menjadi landasan kaum muslimin untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Mungkin ini saja dari kami. Jikalau ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.